Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Hairunisa, NIM 2024-1010-1025 dari kelas pemrograman berorientasi objek C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PBO, yaitu tentang kelas diagram. Jadi, kami diminta untuk membuat 7 kelas yang saling berkaitan, kemudian menentukan relasi agregasi dan relasi komposisi antar masing-masing kelasnya. Nah, untuk studi kasus yang saya gunakan, yaitu kelas-kelas yang berhubungan dengan toko buku. Di sini yang pertama ada kelas toko buku, kemudian ada kelas pegawai toko, kelas buku, kelas penulis, kelas penerbit, kelas transaksi, kelas detail transaksi, dan kelas pembeli. Nah, untuk relasi yang akan saya bahas pertama kali yaitu relasi agregasi. Contoh pada studi kasus ini yaitu relasi antara buku dan penerbit, serta relasi antara buku dan penulis. Relasi ini dapat dibaca sebagai berikut. Buku memiliki penerbit dengan kardinalitas beberapa buku memiliki atau dapat diterbitkan oleh satu penerbit. Kemudian yang selanjutnya yaitu buku memiliki penulis dengan kardinalitas yaitu beberapa buku memiliki atau dapat ditulis oleh satu penulis. Nah, pada relasi agregasi ini, jika kita menghilangkan salah satu kelasnya, itu tidak akan berpengaruh dengan siklus hidup atau keberadaan kelas yang berhubungan, karena dapat berdiri sendiri secara independen. Contohnya, jika kita menghilangkan kelas buku, maka kelas penerbit dan kelas penulis masih bisa berdiri sendiri secara independen. Begitu pula sebaliknya, jika kita menghilangkan kelas penulis, maka kelas buku bisa tetap ada. Nah, relasi yang selanjutnya yaitu relasi komposisi. Relasi komposisi yang akan saya bahas ini yaitu relasi komposisi antara buku dan toko buku. Ini dapat dibaca buku merupakan bagian dari toko buku. Dengan kardinalitas, satu toko buku itu memiliki beberapa atau memiliki banyak buku. Nah, pada relasi komposisi ini, apabila salah satu kelas dihilangkan, maka akan mempengaruhi siklus hidup atau keberadaan kelas lain yang terhubung. Misalkan, jika kita menghilangkan kelas buku, maka toko buku itu tidak akan bisa dianggap sebagai toko buku jika tidak memiliki buku. Seperti itu. Nah, sebaliknya, jika kita menghilangkan kelas toko buku atau kelas toko buku ini kita hancurkan, maka kelas buku juga akan ikut hilang. Seperti itu. Hal tersebut juga berlaku yang sama dengan hubungan komposisi antara toko buku dan pegawai toko. Jika kita menghancurkan atau menghilangkan toko buku, maka pegawai toko bukunya juga akan ikut hilang. Kemudian jika kita menghilangkan pegawai toko, maka toko buku tidak akan bisa beroperasi. Seperti itu. Kemudian ada hubungan antara transaksi dan detail transaksi. Yang dapat dibaca, detail transaksi merupakan bagian dari transaksi. Kardinalitasnya yaitu satu transaksi dapat terdiri dari beberapa detail transaksi. Jika kita menghilangkan kelas transaksi, maka kita tidak akan bisa tahu detail transaksi itu merupakan transaksi yang mana, seperti itu. Jika kita menghilangkan kelas detail transaksi, kita tidak akan tahu transaksi yang terjadi itu transaksi apa, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, komposisi antara transaksi dan pembeli. Di sini dapat dibaca yaitu transaksi merupakan bagian dari pembeli. Dengan kardinalitasnya, satu pembeli dapat melakukan satu atau beberapa transaksi. Nah, jika kita hilangkan kelas pembelinya ini, maka tidak akan terjadi transaksi pada toko buku tersebut. Jadi kelas transaksi juga tidak akan berfungsi di sini, tidak akan ada gunanya. Seperti itu. Jika kita menghilangkan kelas transaksinya, maka kelas pembeli ini tidak akan bisa disebut pembeli jika tidak melakukan transaksi. Seperti itu. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.